Pak Uban. Woi, tinggi belakang dong. Udah, oke. Bang. Ya, baik, pada hari ini kami dan kuasa hukum ya, tergugat 1 dan tergugat 2 hadir mewakili klien kami untuk menghadiri sidang mediasi ya, yang kemudian sidang mediasi ini dipimpin oleh Ibu Iryana Apang. Ya. Jadi pada prinsipnya pada pembicaraan mediasi tadi, penggugat menyampaikan isi gugatannya. Tapi ada hal yang menarik. Hakim mediator akan menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan bisa lisan, karena itu pernah terjadi pada saat zaman dulu beliau sebagai di kampung, begitu. Dan kemudian kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 ketempatan saya ya, yang sekarang dijuluki pengacara kampung, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana, bahwa sampai dengan sekarang saya masih mewarisi perjanjian lisan itu, yaitu sampai dengan sekarang saya juga masih berkomunikasi by phone kepada buruh tani yang di kampung kami ya, saya sebutkan Desa Narigunung, Kecamatan Tiga Tergat, Kabupaten Kalimantan Utara. Saya masih berkomunikasi. Saya suruh dia, buruh tani itu, untuk bercocok tanam, dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu. Ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat, maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1/2016 adalah beretikat baik. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera menghadiri panggilan. Ya padahal ini kondangan ya sebenarnya, undangannya ya. Nah, bukan panggilan tapi undangan ya. Nah, seperti ini. Ya undangan ke Indah. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari kesalahan. Ya, seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan ruknya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan. Seperti saya sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, kawan. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti akan buktikan di sidang pidana entitas dokter akan hancur. Bukan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan. Berbentuk WA, ya seperti itu. Adanya tawar menawar dari 5M, dokter RP menawar dari Pak. Maksudnya kan ada kesepakatan. Nah, saya jawab ya. Oke, nah ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua bekas-bekas mahasiswa yang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh tawar menawar. Seperti itu. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi. Tekanan, nomor 1. Dalam panggilan ya ketika itu dibilangkan sama dari semua kalau misalkan abang yang peraturan yang ada di Polda bang. Nah, apa sih namanya itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi tidak laporkan klien kami.
Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang, bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya. Kami harus laporkan kembali ke tindak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi kan memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu Bang mungkin masyarakat? Silakan, Pak Robert. Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indah, kalau itu kita dikasih waktu tanggal 24. Dikepukan dari pihaknya penggugat meminta kita ke tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indah kita nggak datang. Jadi diomongin lagi, tuh nggak datang tuh ke Indah, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diplotin di Indah. Nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indah harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itu lah daripada mediasi ini. Jadi kita tadi Jadi kalau undangan belum masuk dalam akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang kemudian. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu ya, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendapatkan. Silakan, Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa tim kami Dr. Ega saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi itu kami laksanakan. Tapi dengan pasti kami nyatakan, klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai. Silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak. Tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Ya, jadi hari ini adalah mediasi ya, yang dihadiri oleh para kuasa penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 ya. Kemudian mediasi hari ini dipimpin oleh hakim mediator Ibu Luciana Apar. Seperti itu. Kemudian tadi ada hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik bahwa tadi hakim mediator mengatakan bahwa kalau perjanjian itu boleh dilakukan secara tulisan dan secara lisan. Nah, tetapi dengan ketentuan secara lisan itu para pihak itu harus sepakat dan sukarela. Nah, karena dia dari kampung, kata dia begitu. Nah, ketepatan saya kan dari kampung nih, ya kan? Saya sampaikan kepada Ibu hakim mediator, dari kakek saya, bapak saya, dan sampai sekarang saya juga seperti itu Ibu, melakukan perjanjian lisan kepada buruh tani di kampung saya di Desa Narikunung, Kecamatan Tiga Dekat, Kabupaten Kartong ya. Saya bilang kepada buruh tani, nah, modal dikembalikan, satu lagi kepada saya, satu lagi kepada buruh. Artinya itulah kesepakatan lisan dan itu diakui oleh hakim mediator. Satu. Nah, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik ya. Nah, tetapi faktanya yang kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Banif sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat ya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah, kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu. Kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal, bayar utangmu. Nah, sekarang kan kalau kami yang punya duit, kan kami kreditur. Ibarat ada perjanjian misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi apanya pertemuan mediasinya. Lagi? Suasananya Pak Robert yang tahu ini duduk meringgi mana? Ini pada tuh meringgi nih. Saya tuh meringgi. Ini kita kan kuasa hukum. Untuk lari Penggugat juga damsik dong. Jadi kita kan tidak bertikai. Ya kita nggak bertikai, kita tidak pengalaman baik-baik. Kita itu kuasa hukum itu berteman. Ya, walaupun
konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu bersama dan nggak sesuai. Ya suasananya cair kok, enak suasana. Sana yang ditanya. Pihak FF juga mengatakan bisa hadir itu tanggal 24 gimana? Aja dah. Itu tuh. Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi. Kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya, jelaskan ya. Ya, jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya STR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Maka artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena Selasa ini 24 kami ke Indak. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya. Ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Seperti itu. Terkait 1 miliar dan 4 miliar itu. Nah, di sini jawabannya ini, Ali Kapolri. Iya. Integritas dia sebagai dokter. Antamnya seperti itu gitu loh. Nggak sepakat. Jadi kalau dibilang endorse, mana endorse-nya gitu loh. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan dapat intervention, ya siapa yang sukarela diperas-peras gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Nggak ada foto-foto. Bentar ya, ini mahasiswa dulu, mahasiswa. Saya paling baik. Ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih. Di USU ini, Sumatera Utara. Mau beli diktat aja, mereka ini malak mahasiswa yang lain. Minta Rp1.000, ditawar sama mahasiswa yang lain. Boleh nggak 700 perak? Boleh. Nah ini tukang palak ini. Tukang palak ini boleh nawar, boleh. Ya. Jadi jangan dibilang kalau taruh menawar itu harus kesepakatan, enggak. Ini contoh tukang palak ini. Ini tuh. Yang terkait yang laporan di Polres Jakarta Timur gimana, Bang? Gimana? Polres Jakarta Timur. Dari timur. Nah, sampai sekarang kita belum dapatkan informasi. Tapi itu hanya sebagai saksi ya. Di Polres Jakarta Timur sebagai saksi klien kita terhadap laporan siapa saya nggak tahu dan jumlah saya nggak tahu juga. Nah, ini kembali juga mencari-cari kesalahan klien kami. Yang ini banyak juga yang iri terhadap usaha klien kami. Banyak yang iri terhadap profesi klien kami yang betul-betul sebagai dokter yang profesional. Ya, banyak yang menyerang itu. Ya, tapi sudahlah. Beginilah budaya kita. Ya, harus diterima dan harus kritis terhadap itu. Apalagi? Bang, tapi Bang, Hari ini nggak datang, ini ada kuasa saja. Begini, ini itu saya jelaskan juga ini masalah. Kan dari banyak pihak yang selalu membawa-bawa perma bahwa prinsipal wajib hadir, ya. Nah, ini pertanyaan kita. Ini penggugat sudah tahu prinsipal wajib hadir, tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mendatangkan prinsipal. Jadi kalau menurut kami, kalau dia memang nggak bisa mendatangkan prinsipalnya dalam mediasi ini, jangan menggugat lah. Karena udah bisa, dan jelas udah bisa melaksanakan kewajiban, kenapa menggugat? Ya. Nah, jadi kalau bisa cabut aja lah gugatannya. Sebab ini gugatan ini efeknya banyak loh. Ya, di hukum pidana, di perkara pidananya efeknya banyak ini. Ya. Hakim pidana itu akan melihat ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Ya, hal yang meringankan apa? Terdakwa menyesali perbuatannya. Ya, itu yang meringankan. Tapi hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa mengulangi perbuatannya meminta 4M. Bisa memberatkan. Jadi kalau dia cabut, dia lebih enak. Berarti menyesali perbuatannya. Ya. Nah, Bang, masih ingatkah ketika kemarin kita ada barang bukti uang 3,5 dan 1 unit kendaraan. Apakah itu merupakan barang bukti juga terkait dengan? Jadi begini, ya, tapi kalau saya bicara pasar dibilang pengacara pasar, tapi benar ya. Itu katanya peristiwanya 2023, ya kan? Lalu ngelapornya 2025. Nah, kalau boleh saya katakan, lu punya BPKB mobil Kijang Kapsul, tapi laporinnya Kijang Innova. Lah ini kan kacau nih hukum kita, konstruksi hukumnya dibangun dulu gitu loh. Bisa saja wajah lu itu rusak karena cakar-cakaran sama suami itu misal ya kan. Mungkin karena pakai obat apa gitu ya kan. Bisa kena minyak goreng gitu loh. Kenapa ngelaporin 2005? Hah? Enggak, kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi yang pasti produk dia beli 2023, dikasihkan produknya kepada penyidik 2025. Itu pun kalau kita punya. Yang paling utamanya gini, ya, korban ini hanya katanya ada korban, ya.
Kalau kita mengatakan kita korban mukanya rusak, itu kan harus ada buktinya. Yang bisa menentukan wajah ini rusak itu karena sesuatu adalah dokter kulit, Bukan dukun hukum. ya. Mestinya dia itu pada saat mukanya rusak, dia ke dokter kulit, tolong diperiksa supaya ada rekomendasi dari dokter kulit bahwa ini memang rusak akibat skincare, ini akibat salah makan obat. Kadang-kadang makan udang aja banyak yang alergi. Apakah dia itu alergi? Apa mungkin kalau perempuan mungkin cakra suaminya? Ya kita kan nggak tahu kan. Ya, jadi dia harus bawa surat keterangan dokter bahwa penyebab dia itu mukanya seperti itu adalah akibat ini. Ya, itu misalnya begitu. Jangan sembarangan ya. Kita juga kalau kerja misalnya ya, mau izin ya sama bos. Saya sakit nih. Ya, perlu izin 2 hari. Ya. Perusahaan itu kan minta mana surat keterangan dokternya bahwa sakit. Nggak cukup kita menyatakan saya sakit atau nanti kalau nggak percaya tanya mak saya, nanya bapak saya. Nggak bisa begitu. Ini surat keterangan dokternya bahwa saya betul sakit, ya kan? Begitu ya. Bang, tanggal 24 tadi. Ada Pak Jul. Wah, ini mantan. Taruh dulu 5 tahun. Bang, tanggal 24 tadi kan kata Bang Fahmi itu poin pentingnya Ismail Marzuki harus dipertemukan dengan Reza Gladys karena kesepakatannya melalui Ismail Marzuki dan Reza Gladys. Nah, itu gimana pendapat Abang di sidang perdana tanggal 24 nanti? Kalau sidang, ya kita sampaikan ya, kalau sidang pidana tanggal 24 itu, kita harus tahu dulu, itu adalah kewenangan penuntut umum untuk membuktikan apa yang menjadi dakwaan. Dan nyatakan apa menjadi dakwaannya. Ini dakwaan berlapis karena ada TPPU, ada pemerasan. Jadi hati-hati. Nah, untuk kehadiran itu pada saatnya nanti untuk klien kita akan diminta keterangan bagaimana sih dia sebagai saksi korban. Saksi korban akan menjelaskan seluas-luasnya gitu. Ketidakhadiran itu semua ada kewenangan di penuntut umum. Nah, kita kan mari kita saksikan bersama persidangan itu seperti apa kewenangan yang disampaikan oleh penuntut umum itu kita ikuti sebagai mewakili kepentingan dari klien kami. Artinya datang enggak tanggal 24. Soal datang ini Pak. Tanggal 24 Iya. itu masih pembacaan dakwaan. Ya, materinya gitu ya. Tanggal 24 itu dakwaan oleh jaksa penuntut umum dibacakan. Nah, setelah dibacakan, kita semua media mendengar dakwaan berlapis seperti apa ini. Nah, ancamannya juga ada di situ. Kemudian pihak daripada terdakwa itu juga mungkin eksepsi keberatan. Nah, itu proses. Jadi untuk Reza, untuk klien kita belum hadir. Setelahnya nanti baru ada pemeriksaan saksi. Nah, ada replik, ada eksepsi kan gitu. Baru pemeriksaan saksi. Nah, saksi korban didahulukan. Menjelaskan semua apa yang terjadi gitu. Nah, itu terbuka. Nah, kitalah yang mendampingin sifatnya untuk melihat menjelaskan dan memonitor apa yang disampaikan. Itu saja mungkin untuk setelah tanggal 24. Oke. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Oke.